Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Kembali lagi di channel Inong Ruhai. Dan tidak bosan-bosan, Inong selalu mendoakan semoga sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Tentunya semoga channelnya semakin berkembang dan apa yang menjadi cita-cita selama ini cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan di kesempatan hari ini Inong ingin mungkin ngobrol-ngobrol gitu ya bersama sobat Inong dimanapun Anda berada gitu ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya, pokoknya well gitu. Nah, di sini Inong ingin menceritakan tentang kisah seorang anak yang dikurung, ibarat kata bukan dikurung ya, disekap gitu ya, disekap oleh kedua orang tuanya. Mereka itu baru berusia 7 tahun dan mereka itu mendapatkan perilaku yang tidak baik gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan aja ya kita sebagai orang tua, karena anak itu adalah titipan. Banyak di luaran sana juga yang menginginkan mempunyai seorang anak. Tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala itu belum mempercayai kita untuk menjaga dan mendidik anak kita. Mungkin Allah juga akan memberikan sampai di mana kesabaran Anda diuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita jagalah baik anak kita itu, rawat sampai besar kelak nanti gitu. Jangan seperti kejadian hal seperti ini gitu ya. Jadi mendapatkan informasi di sini Inong itu mereka itu dari kedua orang tuanya itu ya mungkin dari hubungan mereka keluarga itu kurang harmonis dan berpisah dari salah satunya, dan mereka juga sekarang mengarungi lagi menjalankan berumah tangga dengan catatan entah ibu tiri ataupun bapak tiri gitu ya. Mungkin mereka itu mendapat hasutan dari siapapun. Mungkin ya ibarat kata kalau toh kita terhadap anak melakukan kekerasan ataupun tindakan apa, kalau toh emang anak itu mati ya mati gitu ya. Karena anak itu belum mempunyai kekuatan ataupun daya upaya. Apalagi ini berusia 7 tahun ya, mungkin baru kelas 1 SD ya untuk zaman sekarang. Karena untuk masuk SD itu untuk zaman sekarang itu minimal itu 7 tahun. Mungkin mereka baru menginjak kelas 1. Tapi mereka itu sudah mendapatkan perilaku yang membuat mereka itu trauma berat gitu ya. Merokok dulu. Nah, jadi di sini Inong juga sebagai orang tua mungkin masih banyak kekurangan, kesalahan terhadap anak-anak Inong ataupun siapapun, cara mendidik ataupun cara gimana dari penyampaian kata-kata. Karena kita itu sebagai orang tua, anak itu bisa memperlihatkan, menjadi contoh sosok kedua orang tua. Seperti gimana sih kita mendidik, seperti gimana sih kita membimbing anak itu. Salah satu langkah kita mendidik seorang anak, ya begitulah akibatnya di saat mereka menginjak dewasa ataupun remaja. Karena mereka itu sudah berpikiran luas. Karena berteman itu mereka tidak di dalam ruang lingkup tempat tinggal kita, tapi mereka sudah merangkak untuk keluar lingkungan. Dari segi bermacam-macam ibarat kata. Dan tidak lupa juga untuk yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, share, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, tidak berbayar tentunya ya. Dan tidak lupa juga selalu bunyikan lonceng notifikasinya 2 kali agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si ganteng kalem Inong Ruhai channel. Orangnya yang selengean ya.
Ya mungkin beginilah dengan keadaan Inong. Mohon maaf aja atas kekurangan dan kelebihan Inong di sini. Di sini Inong hanya sekedar ya bisa menghibur dan semampu Inong gitu. Nah, jadi kita lanjut lagi ke pembicaraan tadi. Jadi kita itu sebagai orang tua harus bisa gitu ya. Jadi mayoritas orang tua itu membela anak di penyelamatan anaknya di ruang itu, sambil saat itu pun mungkin dia pun langsung berdiri di pintu ketika dibuka sama warga pintu, rumongso bahwasanya alhamdulillah mungkin aja ya perasaan kita itu akan diselamatkan. Akhirnya digendong oleh warga, dibawa ke ruangan situ ya, di ruangan tempat bertemunya antara korban dan juga dari kami. Saat ditemukan kondisinya seperti apa, Pak? Ya, zaman saya tahu sekali, sangat memperhatikan banget. Banyak di kepala yang kondisinya terluka, banyak benjolan, ada luka yang baru. Nggak bermain cewek, nggak pernah apa. Bagi mereka yang tidak tahu perilaku anak itu, mereka oh begitu, iya bener ya. Dia mau waktunya pulang, waktunya istirahat. Tapi dengan tanda kutip, apakah mereka itu di luar bergaul itu, apakah sesuai dengan pembicaraan yang kita utarakan terhadap orang lain? Belum tentu. Karena pergaulan di luaran sana, itu kita tidak tahu apa yang dilakukan anak kita di sana, apa yang dikerjakan, apa yang dibicarakan gitu. Jadi tergantung kita didikan dari orang tua juga. Nah, kembali lagi kepada anak yang disiksa gitu ya, disekap oleh kedua orang tuanya. Jadi apa tujuannya mereka? Kalau tuh emang mereka mempunyai problem dengan keluarga, ya janganlah anak kita itu yang menjadi pelampiasan. Kalau toh emang kita tidak menginginkan seorang anak tersebut, ya sudah. Daripada kita menyiksa anak kita berikanlah terhadap orang lain yang mau mengurus anak tersebut. Tapi dengan catatan, di saat sudah dewasa nanti, anak tersebut ibarat kata sudah sukses ataupun sudah mempunyai pemikiran yang matang, kalau tuh emang ada apa-apa di luaran sana dengan sangkut pautnya anak kita, jangan salahkan anak kita gitu ya, tapi kembalikan lagi kepada diri kita. Kenapa anak kita bisa seperti itu? Karena ya mungkin balik lagi karena kita sebagai orang tua itu tidak bisa mendidik dan memberikan ilmu yang bagus gitu. Dan lagi kalau emang bertengkar, apakah tidak bisa dibicarakan secara kepala dingin ataupun gimana gitu ya? Karena apa? Anak itu tidak berdosa. Kalau kita pukul ya dia paling nangis, kita bunuh ya dia nggak akan melawan. Karena apa? Dia tidak mempunyai kekuatan. Apalagi sampai dengan kejadian seperti ini, anak disekam sampai kelaparan, badan kurus, sampai mereka itu lari dari atap dan minta bantuan para warga. Kalau toh emang sudah seperti gini, kita ada urusan dengan pihak yang berwajib, siapa yang rugi? Kita juga sebagai orang tua. Karena apa? Anak yang menjadi korban. Dan Inong ingatkan di sini ya, berbijaklah sebagai orang tua. Boleh kita memarahi anak, tapi janganlah sampai melakukan kekerasan. Karena apa? Anak tidak mungkin lahir kalau kita tidak akan membuatnya gitu ya. Jadi kita berbijaklah sebagai orang tua, jangan melakukan hal seperti ini gitu ya. Apa sih untungnya dan apa manfaatnya gitu ya. Anak ini kasihan, baru usia 7 tahun aja mereka sudah diperlakukan seperti ini. Mungkin kalau sudah dewasa, anak ini akan memiliki rasa dendam terhadap orang tuanya. Kalau toh emang anak ini panjang umur, ibaratnya mereka pun mempunyai rasa dendam,
yang mungkin yang kita rasakan lebih dari mereka. Yang dirasakan saat ini, mereka sekam, mereka pukuli dengan luka penuh memar, gitu ya. Jadi ibarat kata membunuh, ibarat secara perlahan-lahan. Jadi di sini Inong ingin sedikit mengingatkan kepada orang tua, jagalah dan rawatlah anak kita, itu adalah sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh emang seperti gini, lebih baik kita jangan ibaratnya ingin mempunyai momongan gitu ya. Kalau toh emang untuk menjadikan pelampiasan keamarahan kita. Jadi kalau toh emang ada permasalahan dari keluarga kita kurang harmonis ataupun gimana, janganlah anak kita itu menjadi pelampiasan hawa nafsu kita. Dan banyak kejadian seperti gini, entah itu ibu tiri ataupun bapak tiri gitu. Di sini Inong tidak menjat antara bapak tiri dan ibu tiri, tapi kalau toh emang ada permasalahan, kalau toh emang tidak suka terhadap anak tersebut, apalagi ini masih berusia 7 tahun, yuk kita bicarakan gimana nih, saya sudah tidak mampu lagi dan tidak mau lagi untuk mengurus anak ini. Apakah ada yang mau mengurus? Kalau emang tidak ada yang mau mengurus, silakan pasrahkan ke panti asuhan dan mereka pun akan mengurus gitu ya, sampai merawat mereka sampai besar kelak nanti gitu. Udah daripada kita ingin merawat dan mengurus dan mendidik dan membesarkan, tapi di saat seperti ini mereka lah yang menjadi korban. Karena kenapa? Faktor keperekonomian di saat seperti ini itu kita benar-benar ya ibaratnya kebingungan. Mau kerja susah, mau kita buka usaha perlu modal, dan modalnya itu dari mana, mau kerja-kerja apa lagi gitu ya. Jadi kita serba salah, karena kebutuhan itu yang paling membingungkan itu adalah kebutuhan untuk hidup, biaya hidup yang keseharian. Bukan untuk bulanan, untuk apa, bukan, tapi biaya hidup yang setiap hari yang kita butuhkan, itulah yang membuat orang itu menjadi gelap mata. Nah, di sini Inong tidak akan panjang lebar ya. Mudah-mudahan di sini informasi Inong ini bisa menjadikan suatu pelajaran dan bermanfaat. Di sini Inong tidak akan panjang lebar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari segi penyampaian ataupun pembicaraan Inong. Inong akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam ruhai.